Sombong banget. Anies ucap bangga dan bersyukur dipecat Presiden Jokowi saat jadi menteri. Jelas dipecat lah, pasca ketahuan kelebihan bayar 23 triliun lebih Nis. Jangan ngeles lu. Jadi Bang, alasan sebenarnya hanya Bapak Presiden yang tahu. Dan Bapak Presiden memang memiliki hak untuk mengganti siapa saja. Dan saya pun tidak pernah membayangkan bahwa namanya sebuah jabatan tuh akan menempel terus-menerus, nggak mungkin lah. Persoalannya kan Pak Jokowi memang dari awal nggak mau Anies itu. Cawapres saja Pak Jokowi itu udah nggak mau. Apalagi menjadi capres kan. Ya. Siapa tahu benar kata Fitra kalau model lebih bayar ini adalah modus baru untuk melakukan praktek korupsi supaya tidak dianggap kalau mereka melakukan praktek korupsi. Nanti alasannya bisa dengan kata kelemahan administrasi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Geosinis Anies Baswedan ucapkan terima kasih dan syukur dipecat Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan sebagai bukti kecewa yang menyelimuti dirinya. Hal itu Anies ungkapkan dalam podcast Double Check Kick Andy 18 Juni. Baginya, alasan dipecat hanya presiden yang tahu, karena memang itu merupakan hal prerogatif presiden. Pasca dipecat sebagai Mendikbud dan langsung memimpin Jakarta, bagi Anies inilah ganjaran bagi orang yang dizolimi. Bagi Anies mengelola ibu kota Jakarta sebagai kota besar adalah hikmat Tuhan kepadanya, yang merasa tangan Tuhanlah yang bekerja. Dalam acara Kick Andy, Anies juga membantah bahwa dirinya dipecat karena terlibat kelebihan bayar dalam pembayaran tunjangan profesi guru sebesar 23,3 triliun rupiah. Anies juga seperti menyalahkan Kementerian Keuangan karena mentransfer kebanyakan untuk tunjangan guru. Padahal Kementerian Keuangan sudah angkat bicara soal kelebihan anggaran tunjangan profesi guru atau TPG senilai 23,3 triliun pada 2016 lalu atau di saat Anies masih menjabat sebagai Mendikbud. Dalam perbincangan di media sosial, salah satunya disebarkan oleh akun Twitter @sultanmangara baru-baru ini, dikatakan kelebihan anggaran itu disebabkan oleh kesalahan Kemenke yang mentransfer kebanyakan untuk membayar tunjangan guru. Namun, dengan telak Kemenke menyatakan informasi yang beredar tersebut salah dan tidak sesuai fakta. Hal ini disampaikan langsung oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo lewat akun Twitternya @prasto. Menurutnya, kelebihan anggaran itu disebabkan oleh target sertifikasi guru yang disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud di era Anies ke Kemenke tidak mencapai target. Padahal bendahara negara mengalokasikan anggaran berdasarkan data Kemendikbud, sehingga anggaran TPG ini ternyata berlebih alias over budget atau kelebihan bayar sebesar 23,3 triliun. Imbas target sertifikasi guru yang tidak tercapai, sehingga anggaran TPG ternyata berlebih alias over budget atau kelebihan bayar sebesar 23,3 triliun rupiah. Imbas target sertifikasi guru yang tidak tercapai, maka Kemendikbud menyurati Kemenke bahwa ada kelebihan anggaran yang ditransfer ke pemerintah daerah untuk pembayaran TPG. Dengan kondisi tersebut, maka Kemenke menyampaikan kepada Pemda bahwa akan mengurangi anggaran dana alokasi khusus DAK non-fisik sebesar 23,3 triliun, lalu kelebihan anggaran tersebut kembali dimasukkan ke APBN. Adapun TPG diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan itu diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Dalam hal ini TPG diberikan sebesar 1 kali gaji pokok setiap bulan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan. Adapun data jumlah guru yang bersertifikasi diperoleh Kemenke dari Kemendikbud. Berdasarkan data tersebut, Kemenke menyiapkan alokasi anggarannya dalam APBN dan mengalokasikannya melalui DAK non-fisik kepada Pemda untuk dibayarkan ke masing-masing guru. Jadi bantahan Anies itu memang tidak berdasar sama sekali. Sudah jelas-jelas terbukti kelebihan bayar, tapi kok masih saja ngeles. Anies selalu membuat narasi yang seolah-olah ia merasa dizolimi. Padahal yang dituduhkan kepadanya bukan sekedar tuduhan biasa, tapi sudah masuk fakta. Jadi mau dirubah seperti apapun oleh Anies, masyarakat sudah tidak percaya lagi. Bahkan PGRI saja mengakui fatalnya Kemendikbud saat itu yang mengusulkan penganggaran sebesar itu. Makanya gara-gara itu hubungan Anies dengan PGRI sempat memanas karena PGRI secara belak-belakan mengungkapkan ketidakbecusan Anies. Jadi kesimpulannya, apa yang diungkapkan Anies ini penuh dengan narasi kengibulan dan gak sesuai fakta.
ngibul efek lem dan halu makin menggila, menjadikan Anies suka menebar play victim dan menjadi pihak yang tersakiti. Mau coba-coba hapus gelar Anies The King of lebih bayar ya? Bagaimana menurut Anda? Dosa-dosa Anies dikuliti Andi F. Noya, nantang KPK tangkap saya, berkelit atas tudingan korupsi Formula E, bahkan sebut Mahfud MD mendongeng KPK jika Anies capres. Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Tidak. Tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kelak kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Tidak ada korupsi sama sekali. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Sekarang katakanlah tidak ada korupsi di Formula E. Anda masih dikejar ini. Orang bilang Anda memboroskan anggaran. Formula E itu dengan biaya yang besar. Saya nggak tahu angka tepatnya karena angka terus berubah-ubah. Ada yang menyebut 2,3 triliun keseluruhan dan tidak ada manfaatnya Formula E itu. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Anies bukan seorang eksekutor yang baik. Dia hanya tahu konsepnya saja dan menyerahkan semua eksekusinya kepada orang-orangnya yang sangat mungkin mengambil manfaat dari sana. Kita lihat aja deh, apakah akan keluar statement KPK tentang kasus Formula E yang nantinya menyeret Anies Baswedan ke mesin gilingan? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Capres 2024, Anies Baswedan menjamin tak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK saat ini. Hal tersebut diungkapkan mantan Gubernur Jakarta itu dalam acara Kick Andy yang berjudul Dosa-Dosa Anies pada Minggu 18 Juni 2023. Andi F. Noya bertanya kepada Anies, Mas Anies, Anda korupsi nggak di Formula E? Jawaban Anda apa? Anies pun menjawab dengan tegas, tidak. Kemudian Andi berkata lagi, tidak korupsi. Anda punya keyakinan bisa membuktikan kalau ada orang yang ingin atau yang membawa bukti-bukti? Anies pun berkata, tidak ada. Saya tidak melakukan korupsi dan itu bisa dilihat dari semua laporan yang ada. Selain itu, Andi mengatakan jika Anies tidak korupsi, tetapi ia masih dikejar karena ada banyak orang yang menganggap bahwa proyek Formula E telah memboroskan anggaran 2,3 miliar dan dinilai tidak memiliki manfaat. Namun, Anies dengan lantang menjawabnya bahwa proyek kebanggaan ibu kota ini telah dijadikan sebagai tuan rumah. Kemudian Anies menjelaskan bahwa manfaat dari proyek Formula E adalah ada direct income dan revenue serta menggerakkan perekonomian. Sebagai tambahan, Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut jika memang dirinya terlibat ke dalam kasus yang sedang didalami KPK ini. Anies pun menyebut cerita Mahfud MD KPK takut cuma dongeng. Ia menilai KPK bekerja secara profesional. Anies pun menuding cerita Mahfud MD jika KPK takut periksa dirinya karena diancam pendukungnya hanyalah dongeng. Karena itulah Anies pastikan KPK jangan takut dan malah menantang untuk memanggil kembali dirinya. Anies berkata, kalau KPK punya dasar pemanggilan saya siap. KPK tak mungkin takut. Saat ini KPK tak punya dasar pemanggilan. Lalu muncul dongeng dari Mahfud sudah 20 tahun KPK berdiri. Saya rasa KPK bekerja sesuai aturan. Jika punya alasan panggil saya, silahkan, saya siap. Kata Anies dengan tegas. Prok, 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 tepuk tangan meriah untuk Anies yang tampak kooperatif banget kalau dipanggil KPK. Tapi teringatnya siapa sih yang tidak kenal kesaktian Anies dalam hal merangkai kata? Bahkan air saja dipaksa Anies untuk mengantri demi masuk bumi kan? Inilah juga yang terjadi dengan kegaduhan Formula E.
Anies kembali mencoba peruntungannya bermain kata demi kata untuk meloloskan dirinya dari jeratan hukum. Bahkan menyebut Mahfud MD mendongeng tentang KPK yang takut, dan benar. Sebelumnya memang sempat ramai KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi penyelewengan balap mobil listrik Formula E. Meski hingga kini belum ada penetapan tersangka, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sempat mendapatkan keluhan dari KPK. Mereka dibuat serba salah ketika akan mengusut dugaan korupsi Formula E, tapi selalu saja dikaitkan dengan Anies Baswedan. Akhirnya, opini yang terjadi membuat KPK seolah sengaja melakukan framing untuk menjegal Anies. Apalagi kondisi saat ini pastilah dikaitkan dengan politik dan partai yang kemudian membuat publik riuh. Padahal KPK semata-mata hanya menjalankan tugas. Jadi ini bukan semata-mata menyoal terbukti atau tidaknya Anies menerima sepeser rupiah seperti tantangannya. Sorry deh, tidak sepecik itu. Sebab samar tapi santer juga ada aroma ajimum tercium tajam kok. Bagaimana tidak? Formula E auto ketebak jadi kendaraan kampanye gratis Anies menuju RI1 untuk 2024. Lah iyalah, secara per 16 Oktober sudah bukan siapa-siapa lagi kan kala itu? Lumayan ada momen Formula E untuk mengingat Anies paling tidak setahun sekali. Nah, siapa diuntungkan ya? Ngaku. Oke, jelas ya, nggak mesti soal sepeser rupiah dalam definisi Anies ya. Oh ya, terus terang Anies ini mengingatkan penulis kepada istilah abuse of power, istilah yang merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, khususnya dalam pengelolaan dan peruntukan keuangan negara oleh aparatur negara yang sesungguhnya juga merupakan tindak pidana korupsi, sebab sifatnya merugikan perekonomian negara dan keuangan negara. Kalau gini jadi kepo ya, apa kabarnya dengan rombongan yang membela Anies mati-matian? Please ya, jangan lawak. Tidak ada makan siang gratis, Ferguson. Sedangkan maaf ke toilet saja di beberapa tempat mesti bayar Rp2.000. Konon pula proyek dengan nominal fantastis. Kesimpulannya ya iyalah, lugu banget kalau Anies sesumbar dirinya bersih. Bagaimana menurut Anda?